Hi, I'm Dr. Low from Singapore National Eye Center. Here are Percaya mujizat nggak? Habis sudah. Habis. Nggak ada yang habis, Gus. Sabar Gus, tenang aja Gus, kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Udah, pokoknya Parat Abbas dan Krisnamurti bersamamu. Aku dikelilingi orang-orang baik. Terima kasih Bapak udah mau perjuangkan aku. Terima kasih. Tenang aja. Biar Allah yang balas perjuangan Bapak nanti. Apa? Ada keharapan kecil itu buat Agus. Aku pun gak tahu. Udah jangan nangis Gus, tenang kamu Gus, Ya, tenang. Agus udah nangis. Agus cuma sedih. Jadi pengobatannya di Indonesia aja atau jadi ke Singapura? Itu sih hasil. Mungkin Agus sudah operasi mata dulu di Indonesia dulu. Kalau sebelum waktu menunggu operasi kita menggunakan operasi. Jadi ya wajar aja dia stres. Ingat loh, amanah loh. Amanah itu bukan 100% milik kita. Amanah milik umat. Bayangkan kalau umat menghujat. Bayangkan dosanya kita itu. Wih, serem. Sekarang itu ujian sangat berat buat Agus. Ya biarin aja, itu Allah yang tahu seperti apa Agus. Manusia hanya bisa menilai, tapi kan yang merasakan Agus, Allah juga bisa melihat mana yang tulus, mana yang enggak. Kita panggilnya Bang Abusan maju boleh ya? Silakan Abusan dan juga sang istri buat silakan. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Sampai aku depresi loh Mbak Novi terakhir. Istri Agus ngajakin aku bunuh diri. Usap jempol. Ini bukan Agus, bukan jual kesedihan. Ini rasa syukur Agus kepada Allah Kita Subhanahu wa bersaudara Ta'ala. Gus, kita bersaudara Gus. Ya. Agus bagian dari keluarga kita. Gus. Dren. Selamat datang Gus. Sana kiri. Kayak baju partai ya, mundur duduk. Partai. Ini bukan jaketnya jaket partai, kursi ya bener. Ini Agus. Kalian sih terlambat. Jadi jemputannya terlambat, bukan kitanya. Kita udah siap dari jam 6. Mending naik Dari sana sudah dengan Pak Agus dalam permasalahannya kan selengkap. Kadang-kadang sekarang menentang tadi Pak. Sebenarnya itu juga kita bisa pastikan pemikiran dia itu baik. Karena dia rekreasi tiap malam. Sampai sekarang menentang nih. Kondisi. begitu punya uang dia ingin cepat terus. Kemarin itu lambat gara-gara uangnya di rupiah terus. Bang, terkait yang kemarin di video viral di TikTok dan juga di media sosial yang terlihat Videonya itu kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Saya bilang orang muda itu setiap jalan harus diri, seperti tongkat tadi ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada jalur, kalau memang udah bisa dilintas. kalau di rumah kan udah tahu jalurnya gitu. Tahu Agus cuma satu nggak bisa Pak, harus terbang aja. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang 5 fakta Agus Salim bisa melihat usai divonis buta permanen. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ya kan? Itu kan dari kamera luar. Kan nggak lihat. Aduh, biarpun dari kameranya di luar. Misalnya tuh ya, ternyata ada ngide lagi. Itu dari kamera luar atau itu kan Agus udah biasa di rumahnya. Bisa aja kan? Ada beberapa kemungkinan akan nyaut kayak begitu, ya. Oh, itu kan Agus udah biasa di rumahnya.
Beda jalannya orang ya, yang benar-benar buta total sama yang nggak buta total, masih bisa ngelihat. Itu pede. Tadi tuh jalannya jalan pede, kayak kita yang bisa ngelihat, nengok ke orang yang kita lawan bicara, terus ngelihat ke arah sana, berdirinya aja gagah. Dia jalan ke lemari, dia ambil. Itu udah jelas-jelas banget kagak buta, Bang. Bukan raba-raba. Bukan. Ya, bukan. Gak beraba-raba itu. Itu dari gesturnya. Kalau misalnya itu beneran buta, nggak mungkin begitu. Orang buta itu, kalau kita acting juga di sinetron gitu ya, kalau pura-pura jadi orang buta ya, itu kita bener-bener tertatih-tatih, nggak bisa. Jadi ada body language kita tuh yang kalau buta itu seperti takut jatuh. Jadi jalan juga pelan, tangan udah pasti main, kiri kanannya tuh pasti main. Terus pandangan mata, kita nggak boleh lihat lawan main kita kalau kita acting buta. Jadi kalau si orangnya di sini nih yang kita lihat, kita paling ngeliatnya ke sini. Jadi ngobrol kan dia di situ. Yang kita utamakan tuh indranya pendengaran kalau kita lagi acting buta. Jadi karena mata ini kan nggak berfungsi nih, begini. Nah jadi ini kita gini. Jadi ada gerakan tuh yang aneh memang. Misalnya orangnya di sini ya kita gini, orangnya kan di sini nih, paling kita gini, nggak mungkin begini, nggak mungkin. Ini tuh untuk mata yang nyala, mata yang hidup mengeliat. Di acaranya Denny Sumargo, si Agus bilang dokter sudah menyatakan saraf-sarafnya lemah, nggak perlu lagi operasi. Kalau elu Gus nggak ngeluarin bukti seperti yang punya saya bayarnya cash ya. Nggak pakai BPJS karena mata ini karunia Allah yang bener-bener tak ternilai harganya. Jadi nggak pakai BPJS. Dicek dokter, saraf mata gue udah hitam semua, tinggal cuma sedikit banget yang bisa tembus ngeliat. Itu pun udah kabur banget. Karena ternyata dicek mata gue yang kanan, yang kiri aman. Yang kanan sarafnya sudah infeksi berat. Saraf normal seperti ini saraf nih guys. Ini saraf mata. Ini infeksi udah dimakan bakteri dari gigi. Ini yang membuat kebutaan gue 3/4. Baru kemarin EMA tanggal 23 Agustus. Dokternya Rifna. Dari rumah sakitnya Eye Care Klinik Mata Nusantara. Ya. Kalau lu nggak ada begini Gus, jangan bacot lu bilang saraf lu kenapa-napa. Buktinya mana saraf lu kenapa-napa? Hah? Buktinya mana? Keluarin bukti kayak gini. Bukti semua, bukti keluarin. Lihat, gue dari dokter mata dapat rujukan dari dokter ke ini apa namanya dokter gigi gue untuk benerin dulu ini, matiin dulu saraf bakteri di gigi atas ini nih. Akhirnya ini sekarang mau nggak mau mesti dikeluarin, nanti mau dibikin yang baru. Nih, foto panoramik. Ada nggak lu scan semua? Yang menunjukkan mata lu nggak kenapa, mata lu sarafnya mati katanya. Udah lemah. Mana buktinya? Saraf mata lu lemah itu hanya bisa dibuktikan bukan dengan omon-omon ya Gus, tapi ada scan. Lu udah scan belum? Ya, gue tahu prosesnya karena gue ngalamin saraf mata. Dokter yang menangani Agus dan orang-orang yang membela Agus ya. Saya punya kejutan buat kamu ya. Rasa kemanusiaan kami kemarin ada buat Agus. Tetapi sekarang rasa kemanusiaan kami buat Agus sudah tidak ada lagi. Yang ada cuma rasa benci dan kebencian yang teramat mendalam. Alasannya satu, walaupun donasi itu dikembalikan, tapi si Agus ini memutarbalikkan fakta, menyerang Tenovi, orang yang menolong, orang yang pertama itu ya, terus menyerang netizen, menyerang donasi. Itu. Jadi rasa kemanusiaan kami sebagai rasa manusia itu sudah tidak ada lagi buat Agus. Mau Agus matanya sembuh kek, mau Agus matanya buta kek, gue nggak peduli. Netizen udah nggak peduli ya dok ya. Suruh ngurusin itu Farhad Abbas
sama RW, RT itu ya. Suruh biaya hidupnya Agus, suruh tampung semua keluarga Agus. Katanya ada yang biayain seumur hidup akan membiayai semua fasilitas Agus. Suruh. Netizen udah nggak peduli, para donasi juga nggak peduli. Ya, terus ya, rasa kemanusiaan kami sudah tidak ada lagi buat si ini. Mau matanya buta kek, mau matanya picek kek, bila perlu tutup matanya sekalian. Ya, buta sekalian itu aja lah. Ya, sorry, bukan saya kejam. Kecewa dengan omongan Agus, kecewa. Itu saja. Kecewa dengan Agus, kecewa dengan pengacaranya, kecewa dengan bapaknya, kecewa dengan awaknya. Karena semua mereka memutar balikkan fakta. Itu yang membuat rasa kemanusiaan kami sebagai pembela Agus sekarang ini. Sorry, tidak ada rasa kemanusiaan kami buat Agus lagi. Lantak dia. Kasus Agus Salim yang menjadi buta usai disiram air keras oleh rekan kerjanya kembali menjadi perbincangan. Bagaimana tidak, ia ternyata dapat melihat lagi setelah divonis buta permanen oleh dokter. Hal itu cukup mengejutkan. Pasalnya pihak Agus sebelumnya sudah mengklaim bahwa mata kliennya tidak dapat diobati. Pernyataan ini keluar usai Agus Salim terlibat konflik penyelewengan dana donasi dengan Pratiwi Novianti selaku pihak penyelenggara. Berikut ini adalah fakta-fakta tentang Agus Salim yang dikabarkan bisa melihat lagi. Yang pertama, dinyatakan buta permanen. Saat kasusnya menjadi viral, Agus sempat mengaku bahwa rumah sakit telah menyatakan bahwa ia buta permanen. Hal ini diungkap saat menjadi bintang tamu di podcast Denny Sumargo. Yang kedua, galang dana dapat 1,5 M. Dengan kisah sedih yang dimilikinya, Agus setuju melakukan penggalangan dana. Penggalangan dana itu sudah dibuka sejak bulan September 2024 lalu dan berhasil meraup hingga 1,5 M. Bantuan tersebut dikumpulkan oleh Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan di bawah pimpinan Pratiwi Novianti. Yang ketiga, penyalahgunaan dana donasi. Sayangnya Pratiwi mencium kejanggalan bahwa Agus tidak amanah dalam menggunakan dananya. Belum lagi Agus ditemukan juga membuka donasi di luar yang dikelolanya. Penyelewengan tersebut terungkap ketika istri Agus tak sengaja tertangkap membawa ponsel Samsung terbaru ketika mendampingi suaminya ke persidangan. Novi juga mengungkapkan Agus membagi-bagikan uang donasi sampai ratusan juta ke anggota keluarganya. Alih-alih dipakai untuk biaya pengobatan, temuan ini membuat Novi berniat menarik penggalangan dana. Yang keempat, dapat keajaiban mata bisa melihat lagi. Di tengah-tengah perseteruannya dengan pihak penyelenggara donasi, Agus justru mengaku mendapat keajaiban lantaran matanya bisa melihat lagi. Dalam video yang beredar terlihat Agus bisa membedakan uang dengan meraba dan menciumnya. Dan yang kelima, mantan kuasa hukum sebut Agus tidak buta sejak awal. Tak lama setelah video tersebut viral, Jainuddin selaku mantan kuasa hukum Agus Salim mengaku bahwa kliennya tersebut tampaknya masih bisa melihat sejak awal.